Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik. Bersama saya Nika Bella yang akan mengajak Anda mengetahui berbagai topik menarik, inspiratif, dan pastinya juga edukatif. Dimana lagi kalau bukan di Tribun Topik, selengkapnya di channel YouTube Tribun Jateng. Dan hari ini Bella ada di kawasan wisata Gunung Kemukus. Dan hari ini nih Bella janjian nih sama Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen. Penasaran seperti apa? Langsung aja ikutin Bella. Yuk kita cari kira-kira Pak Yusuf ada di mana ya. Let's go. Loh, Pak, ada di sini. Oke, baik Pak. Ini kita udah janjian sebelumnya ya Pak. Oke. Dan kita mau ngobrol terkait Gunung Kemukus itu seperti apa. Dan langkah baiknya kalau kita duduk nih Pak. Oke? Sebentar, perjalanan bagaimana? Perjalanan tadi sih luar biasa ini ya Pak. Kesasar nggak? Ini Pak, kesasar tapi kita tetap ini sesuai dengan jalur yang benar gitu ya. Sip. Pak. Ada jalan alternatif sih sebenarnya tadi Pak. Oke, Cuma baik, takutnya baik. sampai nggak ketemu Bapak, ini kan bahaya ya. Oke. Kita mau Sini aja ya? Ya, duduk di sini. Oke. Oke. Dari sini. Iya. Oke, baik ya. Saya agak naik dikit Oke. ya Pak ya. Baik Pak, Yusuf ini gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah ini suasananya sangat syahdu. Aduh, ini long time no see ya Pak. Udah lama kita nggak ketemu ya. Siap. Kita ketemu kemarin di salah satu cafe shop juga di Kabupaten Iya. Sragen. Yang mana itu ada anak Diskominfo juga di dalamnya ya Pak. Iya. Kali ini ada di tempat wisata. Betul. Ini bisa dijelaskan Pak di mana ini? Saya baca dalam ini ada tulisan Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus. Iya. Silakan Pak. Versi pendek atau versi panjang? Versi panjang boleh, pendek boleh nih Pak. Saya mendengar dengan baik nih Pak. Apalagi Oke. untuk Diskominfo pastinya kan menjelaskan wisata panjang, nggak mungkin pendek dong Pak. Baik, ini Iya. kita versi yang agak panjang. Iya. Kalau sudah sampai di sini berarti harus tahu tentang sejarah di sini. Dari bawah sampai ke sini tadi kalau jalan itu sekitar berapa menit ya? 10 menit. Jalan yang lancar dan di situ kiri kanan banyak sekali warung-warung. Mungkin semua yang melihat di internet tentang Gunung Kemukus banyak disuguhi oleh informasi yang sifatnya tempo dulu. Iya benar. Beberapa waktu yang lalu kira-kira gambarnya apa dulu Iya, dalam Pak. bayangan Mbak Bella? Sebelumnya nih Pak, sebelum saya berangkat ke sini tuh sebenarnya ada temen ya Pak, nanyain Iya. gitu kan ya Pak. Bel besok kemana nih? Besok keluar kota kemana? Ke Sragen, ke Gunung Iya. Kemukus. Terus teman saya langsung bilang, wah itu dong yang ritual, Wah. itu. Jadi kan, oh iya gitu. Nah, untuk Oke. itu menjawab itu semua dengan baik, silakan Pak Yusuf mungkin bisa dijelaskan. Saya mulai dari ritual dulu. Informasi tentang ritual itu sebetulnya sesuatu yang awalnya dulu itu sifatnya kalau bahasa sekarang hoax. Hoax ya. Hoax ya. Ini saya mohon izin sama yang Sumare di sini, Pangeran Samudro, mohon izin untuk menceritakan kisah beliau itu. Pangeran Samudro itu adalah salah satu putra Raja Majapahit terakhir Brawijaya kelima yang belajar agama Islam di Demak. Ini cerita agak sejarah dulu nih. Beliau belajar di sana, kemudian gurunya ini salah satu dari Wali Songo yang terkenal, Sunan Kalijaga. Nah, beliau setelah belajar cukup, kemudian dilanjutkan belajar ke salah satu kiai di lereng Gunung Lawu. Jarak dari Demak ke Gunung Lawu itu lumayan jauh. Kalau dari sini ke Gunung Lawu juga lumayan jauh. Jalan itu seharian, jalan kaki. Jam waktu itu ya. Nah, di sana itu ada berguru lagi, kemudian sampai selesai. Kemudian beliau mau mundur ke Demak. Sepanjang perjalanan itu menyiarkan agama Islam. Jadi ini perlu dicatat, Pangeran Samudro itu adalah salah satu tokoh kiai zaman dulu yang menyiarkan agama Islam. Di Pada Kabupaten Sragen ya Pak ya. oh itu dari Kabupaten Karanganyar kalau sekarang. Namanya. Karanganyar terus masuk ke wilayah Kabupaten Sragen, perjalanan. Ini perbatasan dengan Boyolali kalau sekarang ini di sana. Nah, inilah yang dilakukan oleh beliau untuk siar agama Islam pada saat kira-kira dari sini itu mungkin sekitar 5 kilometer lagi, beliau itu di situ sakit keras, kemudian sudah pada saatnya beliau
kembali kepada Yang Maha Kuasa dan disemayamkan di sini, dikubur di sini. Nah, awal cerita dari Hoak itu tadi itu awal mulanya dari salah satu bukan permaisuri, ibu tiri dari beliau itu mempunyai istilahnya menunjukkan kasih sayang kepada anaknya gitu kan. Tetapi pada saat itu karena ibu tiri itu kan istilah sekarang itu kan selir ya. Kemudian itu beliau itu menunjukkan kasih sayang yang dianggap itu sesuatu yang kok gitu loh. Karena kasih sayangnya itu loh. Beliau pengen melihat kondisi Pangeran Samudro, ingin merawatnya sampai sembuh. Tetapi sampai di sini beliau sudah tidak ada, sudah dikuburkan. Dan beliau ya di sini orang kehilangan itu kan mesti nangis luar biasa. Dari bawah yang sedang itu sampai ke sini. Nah, situlah sikap dari ibu tiri atau selir dari Prabu Brawijaya itu diartikan lain oleh beberapa orang. Mungkin ada affair, ada hubungan yang di luar ini. Nah, karena informasinya yang saya dapat itu jarak ini nggak terlalu jauh usianya. Itulah yang akhirnya timbul hoak. Ya. Itulah, dan itulah yang juga kenapa seperti itu. Salah satu wasiat beliau itu intinya bahasa Indonesia begini: siapapun yang akan ziarah di sini berdoa, setelah berziarah itu mendoakan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, pasti akan diberikan pertolongan. Nah, bahasa Jawa itu ada yang kata-kata sapa sing intine sapa wae sing rene ziarah seperti neng panggonane demenane. Siapa saja? Ya, intinya demenannya itu diartikan sebagian orang itu diplesetkan bahwa itu seperti pacarnya atau yang seolah-olah ya seperti itu. Padahal bukan. Nah, kan tidak make sense seorang ulama, seorang kiai menyampaikan kudu melakukan ya seperti itulah. Akhirnya itu berkembang, kemudian pada saat informasi berkembang terus sampai bertahun-tahun, sampai zaman merdeka itu tahun 80-an itu mulai kembali marak kalau orang ke sini ada ritual khusus itu. Nah, ini saya cerita, mau tahu nggak? Mau tahu banget Pak. Soalnya teman saya sebelum kesini ya bilang gitu. Untuk menjawab itu silakan Pak. Ritualnya yang itu yang seringkali menjadi orang itu kepo, tertarik, dan juga agak tanda tanya. Itu ritualnya adalah siapa yang di sini kesini harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan intim ya. Orang lain sebanyak 7 kali. Setiap 1 kali ketemu itu selama 35 hari sekali. Besok itu kan malam Jumat Pon misalnya. Setelah malam Jumat Pon kembali lagi 35 hari lagi. Itu sebanyak 7 kali. Ada orang yang mempercayai itu dan ada juga yang tidak. Yang mempercayainya ya sudah, itu masing-masingan. Tetapi sebenarnya itulah yang tidak benar. Beliau sendiri, saya dapat informasi ini dari semua pihak, dari para tokoh masyarakat yang dulu-dulu, para penggiat supranatural, saya juga tanya juga. Bagaimana sebenarnya? Ya, sebelum ini direnovasi dulu, pernah kami juga mengundang praktisi yang sering di TV, dari ada yang TV nasional, ada yang namanya Mbak Frisli kalau nggak salah, yang itu dia indigo. Kemudian satu lagi yang terkenal itu mungkin pernah mendengar Om Hao. Nah, pernah itu kesini. Tanah Jawa. Ya, kisah Tanah Jawa itu luar biasa beliau. Nah, beliau jadi apa yang kami temukan, kami rangkum itu juga seperti yang disampaikan Om Hao terutama. Kalau Om Hao itu sangat santun banget itu kalau menyampaikan hal seperti ini. Nah, itulah yang terjadi. Dan parahnya ini ada oknum yang memanfaatkan ini. Manfaatkannya dengan cara sudah terkenal seperti ini, malah ada yang datang dipandu dengan cara-cara yang keliru.
harus ke sana dulu, terus kemudian ritual, ziarah, terus berhubungan di tempat-tempat ini. Dulu tahun 80-an menurut informasi di sini itu masih banyak kebun-kebun, pohon-pohonnya sampai bawah. 80-an ya, Pak, ya. Jadi kalau orang datang ke sini dengan orang lain itu ya sembarang tempat. Tapi nggak banyak kalau dulu. 80-an ke sini baru agak banyak dan supply and demand kalau orang di ahli ekonomi bilang seperti itu kan, terus makanya banyak orang berdatangan penjual jasa untuk ritual itu. Itulah yang akhirnya menimbulkan praktek prostitusi terselubung itu loh. Itu memprihatinkan. Miris ya, Pak, ya. Prihatinkan. Ya itulah yang mungkin yang masih tersisa residunya di jejak digital sekarang seperti itu. Bekas-bekasnya masih Ya. ada ya, Pak. Tuh. Kalau Mbak Bella kesini kan melihatnya situasinya kan mungkin Iya. bayangannya beda kan Iya, sekarang bayangan ini. setelah dikasih tahu teman kemarin juga sempat nyari emang ada mana tempatnya. Pasti kan ada katakanlah let's say ada bilik atau semacamnya. Tapi nggak ada gitu. Makanya untuk memastikan ya kan. Jadi Ya. tanya langsung ke Pak Yusef begitu. Memang Mbak, kalau bicara tentang tempat, kita tidak memungkiri masih ada juga istilahnya peninggalannya gitu loh di beberapa tempat. Kalau nanti mau tak tunjukkan. Waduh. Setelah Baik. ini ada sesuatu yang Wow, oke, itu. oke, Jadi oke. tapi sekarang dengan adanya kita dari pemerintah daerah merenovasi ini dibantu dari pemerintah pusat, hal itu istilahnya itu diminimalisir untuk kegiatan yang sifatnya seperti itu. Sebetulnya ini di kiri kanan itu dulu ada semacam karaoke, warung ada itu, tapi bukan karaoke kayak di kota-kota besar itu enggak. Iya. Cuma warung ada tempat untuk nyanyi kayak gitu. Terus ada yang memandu juga, dan itulah yang nanti itu akhirnya jadi praktek itu terjadi. Itu juga ya oknum-oknum Ya. itu tadi. Itulah yang Tidak diinginkan sebenarnya. ya. Makanya waktu kita sudah ini jadi secara infrastrukturnya, tadi dilihat ada satpol yang keliling itu. Iya, untuk menjaga juga, memastikan juga masih ada nggak sih kayak gitu ya, Iya, Pak ya. Itulah. Oke, baik. Tadi Bapak bilang terkait infrastruktur yang baru ini. Ini tahun berapa nih Bapak ini masuk inisiasinya Pak Yusef juga nih kalau nggak salah ya, Pak ya? Saya hanya lantaran aja Mbak ini sebagai salah satu yang melihat di sini itu, ini sebetulnya pengen meletakkan posisi pada tempatnya, porsinya gitu loh. Bisa dibayangkan Pangeran Samudra itu orang yang baik, yang mulia, tetapi kenapa tempatnya dibuat seperti ini di sekitarnya? Kan kita yang masih hidup, yang melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau-beliau, kita punya kesempatan lah untuk menata ini, apalagi pemerintah. Tinggal niat kita nawa itu. Tuhan memberikan kesempatan pada kita itu kan untuk kebaikan. Mbak Bella kalau pernah baca tentang ajaran, saya lupa ini dari Ronggo Warsito atau dari mana ya. Jadi kita ini salah satunya memayu Hayuning Bawono. Hayuning Bawono. Ya, itu artinya bagaimana kita memperbaiki dunia kita, mempercantik lingkungan kita, mempercantik kehidupan ini dengan cara kita, bukan merusaknya. Nah itu loh. Makanya pada saat pembangunan ini ada pohon-pohon yang nggak boleh ditebang. Ini kasih tanda-tanda ini nggak boleh. Iya, ini tanda putih ya, Ya, Pak. ini salah satu Oke, baik. seperti ini. Saya tadi juga ingin menanyakan ini kenapa ada tanda khusus gitu, sedangkan pohon-pohon lainnya tidak ada ya, Pak ya. Ini kenapa itu? Ini memang sebetulnya ini semuanya ada tandanya yang nggak ditebang, ini ada tandangannya, tapi ini yang masih tersisa ini. Jadi ini salah satu bentuk kita ini menjaga dengan lingkungan. Kita nggak bisa melawan hukum alam. Iya, Itu benar. itu sangat. Semoga generasi sekarang sampai ke depannya itu inilah generasimu dan selanjutnya nanti alam itu kita nggak bisa kita melawan, tetapi kita harus bersahabat. Iya, benar-benar. Bersahabat itu salah satunya ya merawat. Karena kita berdampingan pastinya dengan alam.
kita hidup di alam kok, Iya, hidup mau di alam. mau hidup di planet. Gak bisa ya Pak ya. Nggak bisa, Dan itu ya. tadi ya memayu Memayu Hayuning Buwono. Bawono. Bawono Ya. ya Pak. Untuk artinya Pak. Ya itu tadi bagaimana kita harus memperbaiki bumi atau dunia atau kehidupan ini. Jangan merusaknya intinya. Iya. Jangan merusak alam, jangan merusak kehidupan, tata ini semuanya. Dan pastinya fungsinya pun tidak boleh disalahgunakan ya, seperti oknum-oknum. Nah, Ya. itulah. Kalau Masih ada nggak sih Pak oknum-oknum di sekitaran sini? di dunia ini tidak ada yang sempurna, Iya pasti masih. diterjemahkan sendiri. Tidak bisa Iya, 100% iya, itu iya, nggak iya. bisa. Benar. Makanya kita yang paling mudah kita lakukan itu adalah kita membuat sistem sebetulnya, sistem yang kita sepakati dan kita jalankan sama-sama. Di sini ada sistem yang sudah kita tata, ada keamanannya, ada pengawasannya. Ini di CCTV beberapa tempat ini. Jadi kita di sini itu ada CCTV-nya. Iya Pak. Di pos sana ada. Ini. Walaupun tadi ada Satpol PP yang keliling, Iya. tetap pastinya CCTV ada ya. CCTV Karena ada. tidak bisa 24 jam Satpol PP Yes. keliling untuk memastikan ini masih ada nggak sih oknum-oknum tersebut Iya. gitu ya Pak ya. Gitu. Oke, baik tadi Bapak sempat bilang ada sendang juga ya Pak. Itu ada di bawah. Di bawah. Jaraknya Kalau dari sini 500 meter lah 500 kira. meter. 500 meter dari sini. Mhm. Itu namanya Sendang Ontrowulan. Ontrowulan itu Terowongan itu itu nama ibunya ya, ibu ibunya tiri dari ya. Penyelam. Iya, ibu tirinya itu tadi yang pada saat ke sini pengen merawat itu. Jadi itu menunjukkan untuk kasih sayang beliau sebetulnya itu. Ya kalau orang memandang kadang sudut pandang berbeda itu. Jadi hasilnya lain juga. Dari Sendang kemudian ini tempatnya jadi masuk ke petilasan juga ya Pak. Iya ini masuk cagar budaya ini yang di dalam makamnya itu yang dilindungi. Oke. Untuk tempat wisata sendiri ini dibuka untuk umum. Ya dibuka untuk umum. Saya lihat tadi ada anak-anak sekolah juga Yes. Pak. Di sini ramai sekali ya Pak ya. Yeah. Jadi memang sudah tersiar baik juga untuk mengklarifikasi dalam arti meminimalisir para pemberita-pemberita oknum yang sebenarnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Zaman sudah berubah dan kita juga harus merubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih bagus. Pastinya mengedukasi juga ya para masyarakat nih ya Tribuners. Jadi kita semua jangan termakan oleh hoax. Betul. Untuk itu ini langsung ke sumbernya ya Pak Yusef dari Diskominfo. Nah, terkait Diskominfo sendiri nih, pariwisata yang ada di Kabupaten Sragen, selain pastinya maka Pangeran Samudro ini di Gunung Kemukus ini, area kawasan Gunung Kemukus ini apa saja sih Pak yang ada? Kalau di sini kita melihat di depan sana itu ada air itu sebetulnya itu hulunya Waduk Kedungombo ini. Ini masuk kawasan Waduk Iya, ini Kedungombo. bendungannya lebar ya. Iya, ini sampai ke arah pintunya itu masuk ke Kabupaten Grobogan. Oke. Terus sisi yang sebelah barat masuk Boyolali. Jadi Kedungombo ini masuk Sragen, Boyolali, Purwodadi atau Grobogan gitu situ. Dan itu di sana ada wisata air juga, naik perahu sampai ke dekat pintu. Itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Di tengah waduk bisa makan nasi pecel, minum es teh yang tadi bisa. Jadi nanti perahunya merapat, ada perahu bawa makanan itu di situ. Terus seperti apung gitu ya. Ini terus habis di situ. Terus kemudian di sana juga nanti mampir di Karamba, ada banyak sekali karamba. Karamba untuk ini beternak atau beternak perikanan di situ. Baik. Ikan nila di sini itu nila dengan kualitas terbagus. Itu beberapa tahun lalu ada perusahaan PMA, dia budidaya ikan nila untuk ekspor, yang di fillet itu nila. Luas banget di sana. Jadi kalau nanti wisata di sini naik perahu, tarifnya 50.000. Naik perahu, terus nanti di sana ada makan pecel di tengah itu. Terus kemudian ngasih makan ikan. Oh iya. Itu di sana. Terus habis itu mendarat di namanya Boyolayar. Ada makan siang di sana biasanya di situ.
Kalau waduk ini yang di sebelah sana itu memang luas dan dalam. Dalamnya ya Berapa? bisa puluhan meter sana. Yang paling dalam. Kalau yang sini paling ya dari sekitar 10-an lah di sana. Yang ada karambanya terutama. Iya, dibuka untuk wisatawan umum pastinya. Ya. Ada dari mancanegara juga, Pak? Kalau di sini belum sih. Saya melihat belum banyak yang mancanegara itu paling senangnya di Sangiran. Di Sangiran. Museum Manusia Purba. Oke. Di sana ramai juga ya pastinya. Wah, sudah. Di sana lebih kaya karena kalau di Sangiran itu kita bisa flashback 1,5 juta tahun yang lalu itu kayak apa itu ada. Seru. Dunia itu bentuknya seperti apa, kemudian makhluk hidupnya apa aja, kemudian kita masih satu istilahnya itu satu dunia itu masih masih satu tempat. Belum terbagi-bagi seperti sekarang ini karena belum es ini belum mencair pada saat itu. Benar. Terus manusia purba ditemukan di sana dan sampai sekarang kan kawasan itu sangat dilindungi. Iya. Karena di bawahnya masih ada fosil. Fosil-fosilnya lengkap juga di sana pastinya dilindungi juga. 50% lebih fosil manusia purba dunia itu di Sangiran. Wow. Cina kalah, Afrika Selatan kalah. Kemudian yang terakhir itu saya menemukan Amerika Latin, saya lupa tempatnya di mana. Saya bukan ahli sejarah, tetapi saya bisa menceritakan. Baik. Ini menarik, Pak. Jadi di Sangiran sendiri pun ini ramai, tepatnya fosil-fosil masih ada di bawahnya dan pastinya dilindungi juga ya. Iya, dan di sana juga kalau kita bisa melihat contoh dari fosil, kemudian istilahnya dibuat seperti tiruannya, jadi kayak ini misalnya tengkorak asli, kemudian direplikasinya jadi bentuk, kemudian dikasih ini kulit, dikasih rambut dan sebagainya. Iya, dan ininya kayak kulit beneran. Kalau boleh megang gitu sama ya? Hampir sama seperti ini. Jadi saya pernah megang. Berapa persen, Pak? 90%? Saya enggak tahu. Tapi yang jelas kalau membuat seperti itu ternyata biayanya mahal sekali. Iya, yang bikin seniman dari Perancis dibawa ke situ, terus saya tanya harganya berapa M gitu loh. Wow. Wah, ini luar biasa seperti ini. Iya. Menakjubkan ya, Pak ya. Ya, jadi pada saat melihat situasi sini dekat Sangiran, inilah yang pada saat itu kita punya keinginan untuk menata di sini. Kita minta setelah proposalnya, desainnya kita minta ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang punya duit, iya. Itu ya intinya berliku-liku lah. Iya, banyak pasti ya perjalanan berliku-liku dari proposal tersebut. Kemudian ini salah satu inisiasi Pak Yusuf juga kan ya? Ya, saya itu tadi lantaran aja, bukan saya, teman-teman ini. Dan rekan-rekan pastinya dari Diskominfo dan pihak-pihak lain juga. Dulu awal saya kesini itu waktu tugas di kecamatan di sebelah sana itu. Saya pernah tugas tahun berapa, Pak? 2015. 2015, sekitar 6-7 tahunan yang lalu ya, Pak ya. Itu. Jadi awalnya dari situ, makanya saya kenal di sini sampai detail-detailnya. Iya, detail-detailnya tahu juga ya, Pak, detail-detailnya. Kemudian ini adakah hari khusus atau upacara khusus di Makam Pangeran Samudro ini kapan, Pak? Sudah. Kalau hari Valentine tanggal berapa ya? 14 Februari. Oh ya, kalau di sini nggak ada hari seperti itu. Adanya satu suro. Oh baik. Satu suro. Untuk malam satu suro. Satu suro ada ritual untuk larap selambu namanya, mencuci ini selambu yang menutup itu. Ada ritual, ada prosesi. Dicuci sampai ke bawah sana, kemudian di Sendang itu bukan, Pak? Bukan, di sana, di airnya sana. Kemudian setelah itu dibawa lagi ke bawah itu, di situ ada dibilas. Dibilas, ditong-tong begitu, setelah dibilas airnya diperebutkan. Untuk yang percaya itu. Rebutan itu dikasih botol-botol itu. Terus dipercaya, kalau yang percaya itu bisa untuk jadi salah satu cara untuk memohon doa melalui itu. Terus kalau hari khusus tiap malam Jumat Pon 35 hari sekali itu tadi. Malam Jumat Pon itu berarti Kamisnya Kamis Pon Wage Kliwon
pakai Kliwon lagi Pahing ya. Paling Pak. Kamis Pahing Itu Jumat Pon. 35 hari. Iya, selapan gitu kalau orang Jawa ya. Itu karena surutnya beliau, informasinya surut itu hari meninggalnya, weton meninggalnya itu di situ, makanya diperingati ataupun banyak orang ke sini. Terus yang khusus lagi apa ya? Nggak ada lagi ya itu yang Untuk tiap malam itu. satu Suro dan 35 gitu tadi Pak ya. Itu untuk di sini. Bisa Kalau malam Jumat kalau mau ke sini ya enggak apa-apa. malam Jumat khusus untuk malam Jumat Kliwon kah atau? Enggak, setiap malam Jumat Kliwon bisa. Cuma yang rame memang Jumat Pon itu sama Jumat Kliwon. Oh, baik. Jumat Kliwon itu agak sedikit lebih rame Jumat Pon. Malam Jumat Pon ya Pak. Ya. Tuh. Oke, itu upacara khususnya nih Tribuners yang ada di Makam Pangeran Samudro ini, mungkin bagi Tribuners yang penasaran dan pengen buktikan ini beneran ada nggak sih viral beritanya yang kemarin nih, langsung aja ke sini nih. Nih kita buktikan ini nggak ada yang seperti itu sebenarnya Pak ya. Ya. Bisa hubungi saya. Bisa hubungin Pak Yusuf langsung nih dari Diskominfo Kabupaten Sragen. Oke, karena dari tahun 2015 tadi ya Pak sudah ada di kecamatan mana Pak? Kecamatannya di sini Sumber Lawang namanya. Kecamatan Sumber Lawang. Jadi sudah dipastikan ini dari dulu fakta-fakta nyatanya tuh sebenarnya ada nih dari Pak Yusuf langsung ya Pak ya. Baik. Kalau cerita dulu, ini cerita biar Tribuners itu tahu tentang biar nggak gagal paham. Iya. Dulu itu memang pada saat saya pertama di sini tuh sering lihat ini, mohon maaf, orang mabuk itu banyak jalan-jalan. Kemudian orang yang keluar di jalan-jalan itu ada yang mbak-mbaknya, kadang bajunya kurang lengkap. Baik. Gini. Ya. Jadi kan kalau orang tidak biasa kan kadang wow seperti itu. Dan ini kayak bukan promosi ke itunya ya. Iya, bukan cerita ya. Sama paham ya Tribuners. Oke baik Pak. Kemudian Pak, jangan fokus ke situnya ya. Tapi memang awal-awal itu memang agak serem dulu itu saya masuk itu. Seremnya itu karena saya belum dikenal di sini waktu masih baru, ya saya masuk ke sekitar warung-warung. Banyak yang seperti itu. Ya, dan saya melihat seperti itu banyak sekali, dari yang agak muda sampai yang tua ada. Yang ngeri dulu itu ada yang masih belum ada 17 tuh pernah. Masih sekolah Pak? Enggak sekolah, tetapi dia kayak dianggap itu lebih sudah 17 dan dilepas dari orang tuanya lah. Itu yang menjadi ini miris. Saya kan bukan masalah apa Pak, Kak. Bukan sok piye gitu, enggak ya. Saya cuma melihat ini, kenapa kita enggak ada upaya untuk istilahnya memperbaiki ini gitu. Awal-awalnya saya dulu dibully juga. Ngapain ngurusi seperti ini? Iya. Saya dianggap aja orang nggak bener kok. Banyak yang menolak ya Pak ya ide dari Pak Yusuf. Bukan menolak kalau di luaran itu, hanya mereka kalau saya menilai itu kurang memahami aja. Karena di sini itu kan mereka juga manusia juga ciptaan Tuhan yang masih mungkin belum tahu jalan untuk keluar dari sini, nggak ada pilihan lain. Nah itulah yang makanya kita harus memberi pilihan kesempatan itu. Pilihlah yang terbaik yang bisa. Kalau misalnya hari ini belum bisa, ya paling tidak kan ada upaya mikir dulu. Sampai saya pernah bikin pendaftaran kursus sesuatu hal keterampilan gitu loh untuk beliau-beliau ya, supaya tidak melakukan hal tersebut. Ada kegiatan dulu. Kalau nanti misalnya di sini betul-betul nggak bisa, mereka bisa beralih profesi. Benar. Jadi upaya dari Diskominfo juga enggak ada, saya belum di Kominfo. Belum Diskominfo ya Pak. Kominfo saat belum. itu memang 2015 di kecamatan saya dari Sumber Lawang. Iya, di kecamatan itu dulu. Oh baik. Kecamatan jadi itu memang belum istilahnya belum dikenal secara umum begitu belum. Ya Pak. Tapi kita coba. Walaupun kita dalam skup kecil, kita harus coba sampai pada saatnya saya gandeng dari mana saja Pak? Macam-macam. Bisa sebutkan Pak?
Yang jelas dari sekitar ini ya, Koramil, ke Iya, Polsek pasti. jelas, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian para ini yang Sesepuh juga ya Pak sepuh ya? jelas, sama ini tokoh-tokoh agama. Ini saya deketi masing-masing. Pengajian aja saya masuk, saya cerita. Kalau saya masuk ke di sini ya biasa Banyak yang dikasih, suka dan tidak suka ya. pasti. Terus akhirnya pada saatnya saya bilang gini, Pak Yai, saya masuk itu dalam rangka ini wilayah kita semua, dekat dengan kita. Ayo kita berbuat bagi mereka yang sedang dalam kegelapan gitu loh. Kalau yang santri di sini saya yakin 100% orang baik. Kalau di sana ada 100 orang yang sadar 1-2, alhamdulillah kita sudah ada upaya. Tuh. Nanti kalau ditanya malaikat apa upayamu, paling enggak kita sudah. Iya, Ini. right. Ini yang kita harus mencoba seperti itu. Karena kita kan nggak bisa menutup mata. Ini ada di sekitar kita. Pasti Gitu. kita melihat, walaupun kita tidak mau melihat, pasti terlihat juga. Itu terus juga kan tantangannya banyak sekali. Kalau Challenge. cerita tantangannya banyak sekali. Dikira saya melegalkan prostitusi pernah, karena bikin klinik kesehatan. Klinik. Waktu itu saya berpikir kalau ada seperti ini, kalau kita nggak ada kontrol, Iya. wah ngeri banget kan. Kita bikin klinik kesehatan, dapat tempat, dokternya nggak berani ke sini, ya saya temani rame-rame sama dari ibu-ibu PKK tak ajak ke sini, dari ya, semua yang bisa tak ajak, supaya mereka bisa membantu di sini. Akhirnya bisa ya didatangi satu persatu, harus secara rutin seperti itu. Dan akhirnya benar kita scanning, ada beberapa, kalau yang ada kamu nggak boleh kesini dulu. Ada filter juga Ya itu kita ada upaya lah. Kita nggak bisa 100% itu tadi, kita harus upaya itu. Terus juga biar caranya ini biar orang mau kesini, orang mau aware terhadap di sini. Saya pernah bikin acara yang namanya fashion show dari show di Gunung Kemukus Pak? Iya di Festival bawah itu loh, atau di tempat itu bawah itu loh. Oh, baik. Dulu itu belum ada. Fashion show, jurinya dari ibu-ibu PKK, sama ini kepala desa juga tak suruh, sama Kapolsek, Koramil, mereka tak suruh tampil. Wow, itu merupakan salah satu upaya atau bentuk? Iya, ini kita juga, Pak? kita merangkul Merangkul, biar benar. semua yang merangkul ini mereka manusia biasa, masih punya rasa malu juga, nervous juga jalan. Ya di makeover juga bagus-bagus, artinya bentuknya juga Iya, seperti bukan orang di sini gitu loh. I see. Ya tidak kalah dengan yang biasa di catwalk kayak gitu. Iya, Cuma ya agak kaku-kaku kayak gitu. it's okay. Ya itu. Dan dengan adanya seperti itu kita bisa gandeng. Kita ajak misalnya program apapun dia mau. Ajak ke klinik kesehatan mau. Akhirnya kita suruh tutup mau juga. Waktu itu pernah saya tutup sampai beberapa bulan karena ada sesuatu hal yang harus ditutup. Kita tiarap dulu, kalau ada yang mau buka, resiko tanggung sendiri. Iya. Jadi Pernah itu. perlahan tapi hasilnya memuaskan seperti ini ya Pak? Iya, cuma ya itu tadi tidak seperti yang dilihat sekarang. Iya. Kalau orang nggak melihat, nggak cerita itu. Tidak flashback ke belakang juga tidak akan mengetahui ya. Saya juga sudah terbayang sih Pak sebenarnya. Kayaknya ini dulu, aduh, sungguh ini ya Pak, komplikated juga, ini rumit pasti banget. Permasalahannya banyak banget Rumit. yang dihadapi sama Pak Yusef juga sama kawan-kawan juga teman-teman Iya, yang dan teman-teman ada di sini. Sragen. Dan banyak sekali yang akhirnya jadi mikir tentang ini, apa sih yang bisa dilakukan untuk ini Gunung Kemukus ini. Iya. Jadi kalau orang sudah mulai ini bukan bukan curhat ya. Kalau udah Gimana, baik itu kadang yang merasa ini kan banyak. Gimana Pak, Gunung Kemukus? Ya sudah mulai baik seperti ini kan orang pada baru mau untuk Baru mau. oh ya aku ini Iya. jasaku ini. Ya udah silakan Ya aja. udah sih ya. Yang carat malaikat kok bukan Benar. kita. Begitu. Oke. Tadi sudah ini makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, kemudian Sangiran. Ada lagi nggak Pak selain itu
mungkin yang anak-anak muda sering datengin, let's say yang tidak berhubungan dengan ritual dan semacamnya, lebih ke kayak hiburan atau entertain gitu di kawasan Kabupaten Sragen? Sebetulnya kalau untuk entertain itu yang inisiasinya dari kita dorong dari anak-anak muda itu masuknya ke desa wisata. Desa wisata. Seperti yang pernah tahun lalu kita bikin podcast itu di salah satu desa wisata namanya Pasar Bahula. Ada embrio ini, ada yang bersemangat kita dorong waktu itu kayak gitu. Tetapi kalau sekarang ini arahnya, kalau ini tergantung yang pariwisata sekarang yang mendorong bagaimana, sudah kita kasih legasi seperti itu, tinggal meneruskan aja sih. Sudah diberi warisan, legasi, kemudian diteruskan oleh anak-anak muda. Yeah. Ini pastinya ngomong-ngomong anak muda dan juga wisata, hubungannya dengan duta wisata. Bagaimana Pak perkembangan duta wisata di Kabupaten Sragen sejauh ini? Kalau sekarang belum mencapai hasil yang seperti sebelum pandemi itu sih. Ya banyak hal yang menjadi kendala itu waktu itu. Tapi kalau untuk saya dan teman-teman di Kominfo ini malah mikirnya bukan duta wisata lagi. Apa nih Pak? Duta digital malahnya. Iya benar. Artinya ke sana. Kita Iya. mikirnya ke sana. Bagaimana kita bikin anak-anak muda itu punya satu panutan lah yang menjadi menginspirasi banyak orang. Iya, benar. Arahnya ke sana. Pastinya mereka kalau bahasa anak sekarang kan influencer ya Iya, Pak, influencer, selebgram ya. dan sebagainya. Lebih ke situ kan ya Pak ya? Ya, influencer. Di samping influencer saya sebetulnya pengen bikin dalam tanda petik buzzer. Oh. Sebanyak-banyaknya Wow, sebetulnya. banyak banget dong Pak kalau buzzer dong. tapi ini kan nggak boleh diungkapkan ini. Iya. Oke. Nanti kita bikin sendiri aja. Bikin sendiri ya Pak. Di Kabupaten Sragen ini sebenarnya sudah ada wacana tersebut juga ya Pak ya? Dan buzzer ataupun kita nyebutnya influencer aja. Influencer itu memudahkan orang untuk kita mengarrange apapun ataupun mendorong anak-anak muda, karena itu jadi panutan sekarang ini. Iya. Sekarang lihat aja kalau di IG, di TikTok. Banyak yang meniru. Banyak meniru. Banyak yang menggunakan juga. Itulah. Itu yang pengen kita dorong ke arah sana. Teman-teman media kan bisa nanti jadi mitra yang baik untuk itu. Dalam hal ini pastinya wisata-wisata tidak hanya wisata di Kabupaten Sragen secara religi kan? Ini maksudnya religi ya Pak di sini? Kalau di sini itu sebetulnya dulu memang religi, tetapi adanya pembelokan itu jadinya kita arahnya wisata budaya, ziarah. Oh, baik. Dan keluarga. Nah, ini jadi satu. That's why tadi dilihat ada anak-anak sekolah juga ya Pak ya. Jadi tidak mungkin lah ya Tribuners sudah datengin anak sekolah, masa masih ada ritual tersebut, kan nggak mungkin. Sebetulnya untuk edukasi juga. Edukasi, benar. Edukasi itu kan konsep ini kan ada pendopo, makam. Dulu itu 2, sekarang jadi 1. Kenapa tuh Pak? Ini tujuannya untuk kita itu harus kepada Yang Maha Esa. Esa itu kan tunggal ya, yang satu. Arahnya kalau kita berdoa itu di situ. Di situ. Kemudian supaya bisa mengenal yang satu ini, dari bawah itu sebetulnya di depan ini kan di bawah ini ada bangunan. Ini sebetulnya untuk museum ini. Museum kecil ini loh yang di bawah ini. Tapi belum difungsikan. Yang ini bukan Pak? Iya ini. Ini pas ini loh, di bawah ini loh. Itu museum ini, museum kecil yang di situ nanti fungsinya untuk nanti memuat benda-benda tentang yang terkait dengan Kemukus, dengan Pangeran Samudro. Kemudian ada buku-buku ataupun literasi tentang sejarah di Gunung Kemukus. Gunung Kemukus ini. Juga yang lain itu adalah tulisan-tulisan tentang mitos yang keliru apa sebenarnya ini. Jadi nanti di situ ada, sekali masuk di situ terus paham. Iya. Di sini itu nggak gagal paham seperti yang lain-lain itu. Jangan terima berita hoax itu tadi ya. Itu. Untuk memastikan langsung datang ke sini aja, ada museumnya juga, literasi yang bisa dibaca juga, pastinya peninggalan sejarah juga ya Pak ya. Kalau terus tadi di loket itu di sana ada relief ataupun diorama tentang kisah beliau dalam bentuk ini. Jadi kayak di candi itu dikasih dua relief itu.
di situ udah jelas kalau bisa melihat itu. Tuh. Nah itulah yang upaya untuk mengedukasi supaya semuanya itu bisa melihat Benar. sesuatu yang benar. Iya. Dan Dari pembelokan berita ya. iya, kenapa? Makanya ini langsung dikasih di bawah itu banyak orang supaya ada tempat namanya di pinggir waduk itu namanya Promenade. Promenade itu untuk playgroundnya, bisa untuk Iya. bikin event, bikin pameran, apapun di situ. Yang saat ini yang salah satu ini tak saya cerita Iya, ya, biar Pak, nanti apa lebih ini ya. Selain melihat sunset di sana, Iya, itu, menarik nih Pak. ini kalau sebetulnya konsep salah satu konsepnya itu ada satu event rutin di sana itu untuk ada pertunjukan di tengah malam, kemudian bulan purnama, ini lampu-lampu, pas airnya tinggi seperti itu, nanti ada pertunjukan seni di situ. Oh baik, itu event yang dilakukan oleh Pemkab atau? Itu rencana semula. Oh, rencana semula. Baik. Ini belum diwujudkan. Direalisasikan ya. Saya cerita ini karena pada saat kemarin tuh kita merancang itu. Jadi ada event rutin yang kalau Mbak Bella bisa lihat di Prambanan, nah mirip-mirip itu loh. Prambanan itu ada sentra tani. Baik. Secara terbuka bulan purnama itu. Ya, jadi sambil melihat sunset ada pertunjukan seni juga ya. Iya, nanti pas malamnya lampu, bulan purnama, airnya tinggi itu. Menarik nih Pak. Itu. Kira-kira tanggal berapa Pak? Belum. Sebentar ini kita nunggu momen sih. Nunggu momen ya Pak ya. Baik. Ini lagi perjalanan satu persatu. Karena nanti Step pada by step. saatnya timnya sudah siap, kita eksekusi. Eksekusi. Alright. Step by step yang dilakukan juga di Kominfo Kabupaten Sragen terkait event tersebut, program-programnya tersebut pastinya untuk mengedukasi juga para warga di Kabupaten Sragen nih, Tribuners, ya dimanapun kalian berada, supaya tidak gagal paham itu tadi ya Pak. Yes. Dengan berbagai macam budaya, kemudian mitos-mitos yang ada di Jawa ini tidak hanya di Kabupaten Sragen saja, tidak hanya di Makam Pangeran Samudro saja, tapi juga di tempat wisata lain yang ada di Jawa Tengah. Benar ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Tadi Bapak menyebut terkait event yang akan Bapak laksanakan nanti. Nah, itu kan yang akan Bapak laksanakan. Event yang sebelumnya sudah pernah terselenggara, sering atau tidak di tempat ini, kemudian mungkin dari daerah lain berkunjung ke sini mengadakan event, perizinannya bagaimana Pak? Kalau event di sini selama tahun 2022 ini kan dibuka kan Januari kemarin. Beberapa kali ada event sifatnya pameran, ada pameran UMKM, kemudian pameran untuk industri kecil di sini pernah. UMKM. Iya, di sini. Terus kemudian ada pagelaran ini juga kesenian daerah juga ada dari ketoprak, dari macam-macam ada di sini. Terus pengajian akbar juga pernah di sini, ada ribuan sampai jembatan itu penuh itu. Jembatan yang ujung. Iya, karena yang dihadirkan di sini kan Habib Syah itu kan Sekermania itu kan luar biasa. Kalau pengajian mesti penuh ribuan gitu. Nah seperti itu yang terakhir itu. Kemudian yang event kecil-kecil kan tidak sifatnya tidak rutin, hanya beberapa kali kemarin itu dilakukan. Yang saya tahu itu. Anak-anak muda sini bikin ini kan ada band ya kecil-kecil gitu. Konser gitu. Iya, konser. Oke. Perizinannya juga gimana, Pak? Di sini relatif lebih mudah karena ini memang dikhususkan untuk kegiatan yang sifatnya terkonsentrasi di sini. Jadi secara keamanan lebih mudah. Baik. Budayanya pasti juga tetap terjaga. Dan ini terkait budaya, pastinya ada sesuatu hal yang dilakukan boleh ataupun tidak nih Pak. Kalau di tempat wisata religi ini lebih ke budaya ya Pak sekarang ya Pak. Ini apa sih Pak larangan-larangan atau larangan-larangan yang ada di sini? Larangan khusus itu sebetulnya ya normatif aja sih, nggak boleh orang kayak bikin kegiatan yang sifatnya nanti menghebohkan, membuat gaduh seperti ritual rame-rame pakai sifatnya mungkin demonstrasi unjuk kekuatan di sini kan enggak, kan di beberapa tempat ada yang seperti itu. Misalnya sampai orang kesurupan itu biasanya dihindari itu. Beberapa waktu yang lalu memang ada yang kesurupan kayak gitu, tapi kan kasihan juga kalau nggak ada yang ini kan.
terkait dengan hal itu yang kadang orang masih coba-coba sih. Oh. Coba-coba dalam arti ya serombongan terus kemudian merasa punya ilmu apa kayak gitu diterapkan gitu. Itu yang kadang ya kita nggak bisa melarang sih kayak gitu. Iya sih. Dan kalau ini yang sifatnya sudah kita koordinasikan mereka baik-baik saja itu ya semuanya baik-baik saja. Saya mengantar banyak orang di sini yang punya kelebihan itu sudah mungkin 10-an kali ada. Oke. Dia bikin konten ternyata dia punya Bisa. indigo kayak Oke, gitu kan. indigo. Tek, duh. Dia cerita, wah dia lihat saya terus langsung nyambung gitu kan. Entah saya nggak tahu ya frekuensi apa gitu Iya, ya. iya, ada something energi, Iya. sesuatu energi apa. Ya saya bisa nganter saya bilang gitu. Hmm. Kita ajak gini terus sampai ke dalam sampai juga ada interaksi. Dalam hal ini interaksi yang terkait dengan dunia lain itu kan tergantung masing-masing orang mempercayainya ya. Kadang Responnya juga ya Pak ya. ya di dunia lain itu batasan tentang sesuatu yang benar sama yang benar banget itu kadang tipis banget gitu loh. Sama yang kadang seperti Iya, itu iya, kayak seolah-olah. ya ini bukannya apa ya, saya cuma mengutip cerita Iya, itu. iya. Ada yang misalnya contohnya gini, ada orang melihat seperti Mbak Bella di sini. Padahal itu seperti aja, Iya, iya, iya. tapi bukan. Oke, Nah, baik. Ada kayak gitu. seperti itu ya, Pak, ya. Ada seperti itu. Itu memang secara fisik juga kelihatannya sama persis atau? Kan Hanya tidak seperti- setiap orang bisa melihat, Iya tetapi sih. ada gambaran. Oke, oke, oke. Ini mohon maaf ada yang kepo, enggak apa-apa ya. Di sekitar kita enggak apa-apa, tapi jangan kaget. Oke, baik. Enggak apa-apa. Baik ini. Ini bener ini. Oke, baik. Tribuners, mungkin Tribuners bertanya-tanya ini ada apa? Ini ada something sebenarnya yang kita Tapi enggak apa-apa rasakan ini. di sini ya. Lebih tepatnya nih Pak Yusef merasakannya secara dalam ya. Oke, baik, baik, baik. Soalnya sudah sedikit menyinggung dalam arti menyebut Iya, pengen iya. ngerti gitu nggak apa-apa. Baik, kita Santai back aja. to the topic lagi Iya. nih, Pak, aja. Dengan pariwisata ya yang ada di Kabupaten Grobogan. Seru ya, pokoknya Pak. kalau di Seru sini ya. ya. Tapi Oke, saya baik. udah izin kok tadi. Iya, udah dari izin ya awal. Pak. Oke, oke. Sebenarnya menarik tapi janganlah ya kita bicarakan di pariwisatanya saja dan juga budaya yang ada di Kabupaten Sragen ini Pak. Oke. Kedepannya Pak, untuk ini kan 2022 sudah hampir ini ya Pak, hitungan bulan lah Pak, ini Oktober, November, kemudian Desember nanti. Januari ini kedepannya tahun depan 2023 yang direncanakan di Diskominfo Kabupaten Sragen terkait pariwisata dan juga budaya yang ada di Kabupaten Sragen apa Pak? Yang jelas dengan Dinas Pariwisata kita koordinasi kerjasama untuk branding. Iya, iya. Kalau branding kan tiap hari kita lakukan branding. Karena hampir tiap hari juga orang membuat konten tentang Gunung Kemukus itu masih dengan cara yang lama. Iya, Kadang bukan itu. 2014-an udah lama banget ya Pak ya. Nah itu bikin konten, kalau video sifatnya yang pakai gambar-gambar video orang lain yang lama ya seperti itu. Ya itu agak repot ya gitu. Ya sudah, ini bagian dari kita saat ini menjelaskan kepada semuanya, kepada Tribuners yang melihat ini. Ini sesuatu yang benar, yang baik yang kita lakukan ini. Oke, baik, Semoga upaya Mbak Bella, saya, teman-teman Iya. semuanya itu menjadi lebih bagus lagi. Iya, iya. Dan Tuhan memberikan jalan untuk Amin. kebaikan itu. Amin, amin. Tentunya ini bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, Yes. tapi untuk semuanya masyarakat ya Pak, Iya. yang ada di Kabupaten Sragen. Karena Yang datang ke sini nggak ada orang Sragen loh. oh iya, Orang-orang dari ada. ini kan tadi bilang mancanegara. Tadi Oh. Bapak menyebutkan belum ada Belum. gitu ya Pak. Ini orang-orang di luar Sragen. Kebanyakan dari mana Pak kalau di luar Sragen? Dari Solo banyak. Dari Solo. Kemudian dari arah Pantura atau Semarang dan sekitarnya. Dan yang paling banyak dari Jawa Barat. Jawa Barat ini Iya. berarti Sunda. Itu banyak juga yang di sini. Bandung, Ciamis, Bandung, Ciamis, Banjar, Cirebon, Cirebon, ini. Jawa Jawa Timur, Timur. saya lihat. Pernah saya ketemu orang Madura juga ke sini. Wow. Rata-rata paling banyak Jawa Barat malahan ya Pak. Saya belum berani untuk mengatakan sesuatu hal itu I see. sebelum punya data yang lengkap. Baik. Saya nanti tidak Harus Saya beli data ya Pak, nanti takutnya Iya dong. kalau salah. saya tidak mau. Yang paling banyak ternyata bukan salah satu tempat tersebut ya, mengunjungi ya Pak ya. Ya memang sana banyak, tetapi
Ya tetap orang Jawa yang paling Orang banyak. Jawa Tengah ya Pak ya. Area Semarang dan sekitarnya Pak sering kesini ya Pak. Tentunya Iya. tidak hanya warga Kabupaten Sragen saja. Oke. Karena yang tahu terkait Gunung Kemukus ini sudah hampir semua. Bahkan pemberitaan luar negeri terkait hal itu pun juga ada. Ini meluruskan lagi-lagi Ya. walaupun sebenarnya itu udah lama banget nih Tribuners. Cuma lagi-lagi kita meluruskan tidak seperti itu. Oke, baik itu kemudian yang akan dilakukan ke depannya oleh Diskominfo Kabupaten Sragen di 2023. Ya, semuanya yang terkait dengan apa yang bisa kita lakukan sebetulnya nggak usah muluk-muluk dalam arti bagaimana, tapi yang kita bisa lakukan. Iya. Kaitannya dengan branding kita lakukan, kita kerjasama dengan mitra media apapun kita lakukan. Dengan terkait pariwisata dengan semuanya, Solo Raya seperti ini tadi, Iya, waktu Solo Raya tadi. Solo Raya kita ketemu teman-teman Kominfo ya kita sampaikan. Mereka juga belum pernah ke sini juga. Wow. Kaget juga loh kok seperti ini. Sudah ini ya, sudah bagus Ya. sekali begitu ya Pak. Ini salah satu Betul. inisiasi juga dari Pak Yusuf. Lantar. Itu kan nanti ya udahlah namanya kita apa istilahnya itu energi positif itu Iya, biar iya, nanti iya. Benar, dibawa benar. ke masing-masing tuh. Bisa ke manifest juga ke Iya. orang-orang yang di sekitar kita ya Yes, Pak. Ya. yes. Alright. Kemudian Pak, tadi sudah dijelaskan juga rencana kedepannya dari Diskominfo, pariwisatanya juga sudah. Kemudian ini bendungan Pak, saya mau tanya, bendungan ini kan sepanjang jalan. Tadi perjalanan saya ke sini juga melihatnya, ini memang akses jalan menuju ke sini itu sesempit itu kah atau gimana Pak? Ya memang seperti itu. Gimana Pak? Itu memang Ada jalan yang paling lain deket kah? lewat itu. Oke, jalan lainnya. Ada juga, tetapi muter lumayan jauh. Kalau misalnya ini ke jalan raya sana itu paling 5 menit, tapi kalau muter bisa setengah jam. Dan jalannya itu kadang, waduh, bisa nyasar-nyasar kalau belum tahu. Baik Pak, ngomong-ngomong jam ini dibukanya jam berapa sampai jam berapa? Ini kalau dibuka itu sebetulnya 24 jam 24 sebetulnya. jam. Kaitannya dengan ziarah di sini, Iya, 24 iya, jam. Tinggal yang biasanya datang ya dari siang sampai malam. Iya, iya. Alright. Oke Pak. Kemudian ini dibuka setiap hari juga ya pastinya Yes. ya Pak. Oke. Yes. Jadi untuk Tribuners jangan lupa datang ke kawasan wisata salah satu di Kabupaten Sragen ini ada makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus. Di bawahnya juga ada museum ya. Jadi buat Tribuners yang masih gagal paham terkait Gunung Kemukus wajib datang ke sini ya Pak untuk memastikan hal yang sebenarnya itu apa. Yes. Begitu Yes. ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Yusuf. Kita sebenarnya masih ada obrolan banyak ya Pak. Ini panjang banget nih kalau ngobrolin sejarah nih sama Pak Yusuf nih ya. Iya. Pastinya kita mau lanjut lagi mungkin di next Oke. season lagi masih dengan Tribun ya Pak pastinya. Oke, Kita akan ngobrol banyak lagi. Sehat terus Pak Yusuf. siap, Untuk matur nuwun. program-program kedepannya juga Oke. pastinya berjalan dengan baik ya. Baik. Siap. Oke. Terima kasih. Saya juga penasaran nanti yang disebutkan tadi itu apa. Oh, Saya iya. mau tanya sama Pak Yusuf Oke, ya. siap. Tribuners, terima kasih. Demikian untuk Tribun Topik hari ini. Saya Yunika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Tribun Topik only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, dan salam Tribun.